bisa mengenal anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita akan ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu pujian yang menyatakan kalau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu. Baik, pembawa firman Tuhan dipersilakan. Baik, suara saya tidak putus-putus. Halo, suara saya tidak putus-putus. Masuk, oke, bagus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami diberkati oleh Engkau, walaupun melalui aplikasi Zoom, kami bisa memuliakan Engkau oleh karena karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bisa beribadah bersama-sama oleh anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih di tengah-tengah bangsa untuk memberitakan kebenaran firman. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak saling kenal, tapi kami bersatu di dalam Tuhan. Kami satu Bapa, satu iman di dalam Yesus Kristus, dan kami disertai oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati, dan Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap membuka hati dan telinga kami untuk mendengar, dan pikiran kami untuk berfokus kepada kebenaran-Mu. Kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Salam. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman pada malam hari ini. Nah, saya menyampaikan kata bukaan secara singkat, berhubung karena kita memiliki waktu yang singkat dalam aplikasi Zoom. Nah, pada saat ini teman-teman sudah melihat tema yang telah saya share, yaitu bahwa perubahan, dan kalau teman-teman juga melihat dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ke 7, teman-teman, bagaimana munculnya tema bahwa perubahan dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Karena sesungguhnya itu tidak tersirat sama sekali dan tidak dapat ditulis, tetapi tema yang saya angkat baper yang dibawa bahwa perubahan adalah tema dari aplikasi Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya ide besar daripada Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah memelihara kesatuan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ide besarnya yang saya temukan memelihara kesatuan iman di dalam Yesus Kristus.
Mari kita memperhatikan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Efesus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 1, demikian firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara-saudari, di dalam Efesus ini itu ditunjukkan kepada orang-orang yang kudus. Bisa dilihat pada Efesus pasal 1 ayatnya yang 1, itu ditunjukkan kepada jemaat atau orang-orang yang sudah mengenal Kristus atau orang-orang yang sudah bertobat. Jadi surat Efesus ini secara keseluruhan ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah bertobat. Jadi kita yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah ini, saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan yang telah dipilih, yang menjadi yang dapat memiliki karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi yang dia maksud dalam ayat ke-1 adalah sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ikut di dalam karya Yesus di dalam penebusan. Oleh karena itu kita sudah dipanggil, artinya kita sudah keluar dari dunia kegelapan kepada kehidupan yang terang. Mari kita berpadanan dengan panggilan itu. Berpadanan dengan panggilan yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan panggilan. Jangan semacam orang yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus, namun tidak membuahi buah yang serupa dengan Kristus. Yang sosok orang bisa tahu, oh itu seorang Kristen, atau orang bisa tahu itu seorang hamba Tuhan, atau orang seperti itu seorang utusan Injil, namun hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Nah, bagaimana kehidupan Kristus yang dimaksud di dalam hal ini? Mari kita melihat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kehidupan yang sudah dipanggil Kristus oleh karenanya penebusannya yang sudah dipanggil, yaitu memiliki karakter Kristus, memiliki berpadanan dengan Kristus itu serupa, segambar, sama dengan Kristus. Yaitu ada poin-poin hal yang beberapa dikatakan di dalam Efesus itu pada waktu itu adalah hendaklah kamu selalu rendah hati. Kerendahan hati itu tidak sombong, kerendahan hati itu tidak mudah terluka. Itu adalah karakter atau pola ciri-ciri yang bisa kita temukan di dalam Yesus. Jadi kalau kita sebagai pengikut Yesus harus mencerminkan hidup yang rendah hati. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut itu adalah ramah, karena kerendahan hati dengan lemah lembut berbeda. Ramah, tidak pemarah. Karena Yesus tidak pemarah dan Yesus juga ramah. Saudara-saudara, kalau kita berpadanan dengan panggilan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, jadi kita harus gambar serupa dengan Kristus di dalam hal lemah lembut, tidak pemarah, tidak marah, dan juga ramah. Itu artinya lemah lembut. Dan diteruskan sabar. Ini adalah semua karakter, tidak perlu jelaskan gimana itu sabar. Dan selanjutnya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dalam hal saling membantu itu banyak kita berpikir membantu dalam hal apa? Apakah kita menolong yang susah? Apakah kita menolong yang sakit? Apakah kita memberi yang kita punya kepada orang lain? Ya, itu benar. Tetapi ada satu kasih yang lebih besar yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah dipilih oleh Kristus, sudah diselamatkan di dalam Kristus. Mari kita mengasihi orang-orang, membantu orang-orang lain untuk memberitakan Kristus supaya mereka diselamatkan, supaya sama dengan kita. Ini adalah kasih yang dimaksud dalam konteks ini. Kasih yang dimaksud dalam hal membantu adalah memberi kepada orang lain, itu membantu menolong orang sakit, menolong orang miskin, itu kasih. Tetapi saya lebih mengacu kepada keselamatan. Karena milik yang harus dipertahankan di dalam dunia ini adalah harta yang paling besar dalam dunia ini adalah keselamatan. Jadi dalam hal saling membantu yang dimaksud di sini adalah sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus atau sebagai hamba Tuhan yang sudah dipercayakan Kristus, mari kita juga mengangkat orang lain yang belum mengenal Kristus supaya mereka diselamatkan. Itu adalah kasih. Nah, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam itu adalah kesatuan. Itu adalah sebagai banyak orang, banyak versi pengetahuan, atau kalau kita lihat di konteks zaman sekarang, banyak denominasi kita sebagai para pelayan, namun ada satu yang harus tidak berbeda.
ada satu yang harus dipertahankan tidak berbeda, yaitu memelihara kesatuan roh, tidak memelihara kesatuan iman. Yang dia dimaksud di situ dalam ayat yang kelima dia bilang seperti ini, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sampai yang keenam, dan satu Allah dari sumber semuanya itu. Jadi kesatuan dari kesatuan itu, walaupun kita banyak berbeda cara paham, cara pandang di dalam Alkitab, perspektif dalam Alkitab, perspektif dalam menilai Alkitab, namun kita harus ada satu dasar yang tidak boleh berbeda, yaitu dasar kebenaran yang paling tertinggi dan yang paling berotoritas di dalam kehidupan kita, yaitu Alkitab. Dasar dari segala kebenaran itu adalah sumbernya semua dari Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumbernya daripada Allah. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, berbaik kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita yakin dan percaya bahwa segala firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu sumbernya semua dari Allah. Dan sumber kesatuan yang dimaksud adalah, berasalnya adalah itu dalam ayat ke-6, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Yang dimaksud di situ sumber dari segala kesatuan itu adalah Allah. Kita maksudnya kita bersatu, sumber yang membuat persatuan itu adalah Allah. Karena kita dulunya yang sudah bercerai-berai kemana-kemana karena kita hidup dalam kegelapan, tetapi Allah lah sumber kedamaian itu mempersatukan kita kembali di dalam Dia. Karena kita sudah berpisah dari Allah sebelumnya, tetapi Allah lah sumbernya itu. Makanya ayat ke-6 berkata, Allah lah sumber dari segala semuanya itu, Allah Bapa dari segala semuanya itu, jadi Allah lah sumber dari segala kesatuan itu. Jadi dalam hal ini, dalam mengikut Kristus, mulai dari ayat 1 ke 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dalam mengikut Kristus, kita orang yang sudah dipanggil mencerminkan hidup Kristus, dan semua orang yang sudah mencerminkan kehidupan Kristus bersatu. Seperti yang kita lakukan malam ini, puji Tuhan. Saya tidak tahu ini program siapa bisa kita bersatu pada malam hari ini. Dari dulu ini pasti program daripada ketuanya. Puji Tuhan, semoga diberkati orang-orang yang sudah berpikir ini. Karena kita berbeda sekolah tinggi, kita berbeda denominasi, kita beda kampung atau dari mana, kita beda tempat tinggal, tetapi kita bisa bersatu, menyatukan pikiran, saling berdiskusi satu dengan yang lain. Ini adalah kesatuan yang dimaksud supaya kita saling memahami kebenaran bersama-sama, yaitu kita satu iman di dalam Yesus, kita satu Bapa, dan kita satu baptisan. Ini adalah firman Tuhan. Dan yang terakhir ayat yang ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat yang ke-7 menunjukkan bahwa kita semua, kalau saya lebih bawa pada malam hari ini, kita semua yang berkumpul pada malam hari ini memiliki karunia yang berbeda. Nah, oleh karena itulah Tuhan memerlukan kesatuan tadi. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, memberi perintah supaya kita itu bersatu. Karena kita tidak memiliki fungsi yang sama. Ada orang yang karunianya itu pandai berbicara, ada orang yang pandai berkhotbah, ada orang yang memang pandai berdoa, ada orang yang mampu melakukan mujizat, ada orang yang mampu melakukan bahasa roh. Jadi tidak semua orang dapat melakukannya. Nah, Allah membuat itu bersatu supaya kuat. Nah, kalau kita bawa ilustrasi bagaikan sapu lidi, kalau jika lidi itu satu tidak akan bisa kuat, tetapi kalau bersatu satu dengan yang lain menjadi kuat. Seperti itu gambaran yang bisa saya buat. Jadi makanya Allah memerlukan kesatuan sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, orang-orang yang sudah masuk ke dalam terangnya. Jadi Allah memerlukan itu kesatuan di dalam itu. Karena kita memiliki kemampuan, bukan kemampuan lain, kita memiliki karunia yang berbeda. Kita memiliki fungsi dalam melayani yang berbeda. Jadi dalam hal ini, dari awal dia menunjukkan kepada kita bahwa kita harus saling membantu. Jadi persatuan yang dilakukan pada malam hari ini, puji Tuhan, bisa memberkati kita semua. Kita berbeda-beda pikiran, berbeda pandangan, namun kita disatukan di dalam firman pada malam hari ini. Kita disatukan dalam ibadah pada malam hari ini, dan kita disatukan dari sejak semula dibuat ini grup, dan sampai kita bisa ibadah Zoom, ya Tuhan sudah memberkati kita sampai pada saat bertahan sampai pada saat ini. Dan saya lihat pun kelompoknya semakin banyak. Puji Tuhan, itu semua pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ulangi tema, memelihara kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai aplikasi terakhir adalah tema kita, bawa perubahan. Maksud saya, jikalau
selama ini kita yang dipanggil Kristus tidak berpadanan dengan panggilan itu, bawalah perubahan dalam hidupmu. Tetapi kalau kita sudah berpadanan dengan panggilan itu, bawalah perubahan kepada orang lain. Selanjutnya, jikalau selama ini kita tidak rendah hati, kita tidak lembut, tidak sabar, tidak bisa menunjukkan kasih, bawalah perubahan, tunjukkanlah kasihmu, rendah hati, lemah lembutlah, dan tunjukkanlah kasihmu. Dan jika kamu sudah memiliki kasih, sudah memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, dan bawalah perubahan kepada orang lain supaya ia memiliki yang kamu punya. Kemudian, dan yang terakhir, jika selama ini kita merasa berbeda dari Allah, ada yang masih menguasai hal-hal yang lain daripada Allah, daripada kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita membawa perubahan supaya kita bersatu di dalam Kristus. Dan jika kita sudah bersatu di dalam Kristus sampai detik ini, mari kita membawa orang lain juga supaya bersatu di dalam Kristus. Itulah maksud saya, bawa perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati di dalam kehidupan kami dan dapat memotivasi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami semua yang sudah ikut ibadah pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang belum sempat, yang sudah sampai di pertengahan. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Tuhan Yesus berkati firman-Mu supaya menjadi kaya di dalam pikiran kami, kaya di dalam hati kami, yang menuntun dalam kehidupan kami masing-masing. Pujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada yang sudah menyiapkan firman Tuhan pada hari. Setelah firman kepada hari, kita dapat hidup dalam badan. Sebelum kita damai, mungkin teman-teman sekalian mungkin ada tanggapan atau yang menambahkan tentang kebenaran firman hari, atau juga beberapa kesaksian dari teman-teman waktu di Selan. Baik, teman. Shalom. Shalom teman, apakah ada tanggapan tentang kebenaran firman yang disampaikan oleh hanya atau berupa saksian hidup selama 1 minggu ini Tuhan telah menyertai kehidupan kita? Oke, shalom teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya pada malam hari ini. Saudara Salawa sangat diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, membawa perubahan. Nah, jadi firman Tuhan pada malam hari ini saya sudah baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ memang benar sekali bahwa kita memiliki karunia masing-masing. Sudah dikasih contoh tadi, ada yang pintar ngomong, ada yang kita semua memiliki memiliki karunia masing-masing atau talenta masing-masing. Jadi setiap talenta yang kita miliki itu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita juga membangun relasi kita terhadap sekitar kita. Udah hilang suara saudari Dubir, hilang suaranya. Mungkin jaringan kali.
Shalom, shalom. Halo. Oke, sorry ya. Jadi, thank you banget buat firman Tuhan malam ini. Jadi sangat diberkati sekali. Apapun talenta yang kita miliki, kita perlu menjadi berkat untuk sesama kita dan kita menjadikan semua talenta yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita rangkul semua teman-teman kita yang masih memiliki kekurangan, karena dari perbedaan-perbedaan kita itu kita bisa membangun semua orang-orang yang di sekitar kita. Thank you buat firman-Nya, itu saja tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kembali. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberi tanggapan. Dan mungkin ada dari teman-teman yang lain, disilakan. Shalom, selamat malam. Ya, shalom. Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi tentang membawa perubahan dan memeliharakan kesatuan. Saya menggarisbawahi satu hal, yaitu tentang Allah memerlukan. Saya rasa kalimat ini perlu dirubah. Allah memerlukan, karena sejujurnya dan sebenarnya Allah tidak memerlukan. Kita yang memerlukan Allah. Tetapi kesatuan di dalam jemaat ini sebenarnya adalah tanggung jawab dan keharusan yang harus dikerjakan oleh jemaat yang telah dipersatukan dan diperlengkapi dengan berbagai karunia. Jadi mungkin bisa dikritisi kembali kalimat-kalimatnya tentang Allah memerlukan, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Apa masih ada lagi yang mau menambahkan? Jika tidak ada, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Saya ada sedikit tanggapan, teman-teman, pada silakan. Ya. Thank you untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk memelihara kesatuannya, persatuan. Suatu tema yang mengingatkan kita kembali bahwa sebagai generasi muda, khususnya kita sebagai pemuda-pemuda NIAS, dan kita adalah generasi-generasi penerus Pulau NIAS secara khusus, sangat penting persatuan itu dan aplikasi yang harus kita jalani sebenarnya di dalam Efesus sangat jelas dia memberitahukan kepada kita, Paulus memberitahukan kepada kita bahwa untuk bisa sebenarnya bersatu mulai dari kerendahan hati. Kita memang memiliki banyak talenta masing-masing. Ada yang bisa berdoa, ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa bermain musik. Semua itu Tuhan sediakan talenta itu. Tapi bagaimana kita mempergunakan talenta itu untuk kita bersatu dalam melayani Tuhan sebagai generasi NIAS Youth. Mungkin saat ini banyak di antara kita sebagai pelajar, atau mungkin ada juga teman-teman kita yang bekerja. Tetapi di dalam perbedaan-perbedaan itu, apakah kita memiliki kerendahan hati, kesediaan hati untuk melayani Tuhan? Kerendahan hati itu ibarat kata lainnya kalau bukan kerendahan hati adalah kesombongan. Artinya setiap talenta yang kita miliki, kita harus menyadari bahwa saya memiliki talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Dan aplikasi yang bisa kita terapkan adalah kita melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kemudian bagaimana kita bisa bersatu adalah dengan lemah lembut. Lemah lembut artinya berbicara soal bagaimana kita hidup di dalam suatu persekutuan, kita saling untuk mengingatkan tapi dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti orang lain. Sehingga terbentuk satu persatuan nantinya. Walaupun kita berbeda, walaupun nanti teman kita mungkin ada yang misalnya
melakukan kesalahan, ada yang belok keluar dari firman Tuhan, dengan kelemah lembutan kita bisa menegur dengan kasih. Artinya kita mau teman kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, beriring bersama dengan kita. Dan tidak lepas dari semua kerendahan hati, kelemah lembutan, yang paling penting juga kesabaran. Bahkan di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa kesabaran itu sebenarnya melebihi dari seorang pahlawan. Artinya apa? Ketika kita bisa menjadi seorang sabar dalam suatu organisasi, maka otomatis kita akan bisa rendah hati, lemah lembut terhadap sesama kita. Oleh karena itu penting sekali di dalam kita sebagai khususnya Nyasyut pada saat ini adalah kesabaran. Terutama nantinya mungkin kita akan diskusi di dalam grup kita, di dalam grup WA yang sama-sama. Ada pendapat yang mungkin menurut teman-teman tidak sejalan, tidak sesuai dengan doktrin teman-teman, tidak sesuai dengan pemikiran teman-teman. Kita memiliki perbedaan, dan biarlah kita melakukan itu dengan kesabaran, dengan penuh kerendahan hati. Karena semua itu sebenarnya kita tunjukkan karena kita mengasihi sesama kita. Secara pribadi, kenapa ada Nyasyut ini? Karena kita rindu ada generasi Nias yang akan memajukan kesejahteraan Nias, yang akan memberitakan Injil kepada Pulau Nias. Kenapa kita mengadakan Nyasyut hari ini? Karena kita mengasihi Pulau Nias. Kita sayang kepada Pulau Nias. Jangan sampai Pulau Nias yang dulunya adalah mayoritas orang Kristen, tapi kita bisa melihat sekarang berapa banyak masjid yang sudah berdiri, berapa banyak orang-orang yang sudah tidak peduli dengan sesamanya. Mereka hidup dengan diri mereka sendiri. Yang penting saya makan, yang penting keluarga saya bahagia. Lalu apa peran kita sebagai pemuda Nias? Kita bersatu. Kita bukan hanya diselamatkan, ada tanggung jawab yang harus kita jalankan sebagai orang percaya, yaitu supaya kita saling mengasihi dengan bagaimana? Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar di dalam persekutuan Nyasyut. Ini saja yang bisa saya tanggapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya. Apa masih ada yang mau menanggapi? Oke, Mungkin salam. ada. Shalom. Baik, malam hari ini saya sangat luar biasa diberkati ya, soalnya ada 4 orang yang menyampaikan firman ini. 1 laki, 3 cewek. Sangat memberkati. Terima kasih ya, saudara-saudari. Jadi, yang bisa saya juga tanggapi sih sebenarnya. Menarik. Karena dari tema yang saya baca tadi itu perubahan dalam membawa kepadanan kita, proses hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita telah menerima proses yang bagaimana Yesus itu telah memberikan kepada kita, yang telah Ia teladani kepada kita. Jadi menarik, ada satu bahasa yang saya tanggapi tadi itu dari saudari yang menanggapi kedua, Kristi Sevilira. Yaitu menarik sekali, soalnya pikiran saudari ini mungkin masih bagus, anak Angel, ya kan? Menarik karena tadi siang juga saya mendengar sama seorang pengkhotbah bahwa katanya kita ini memerlukan, tetapi Allah tidak memerlukan kita. Saya juga dengar malam hari ini bahwasanya bukan Tuhan memerlukan kita, bukan Allah ya. Jadi bukan saya menanggapi ya, bukan saya menjelaskan, tetapi bagaimana ya? Bagaimana kalau kita bawa dalam grup WA, kita bahas satu tema ini. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan untuk kita semua. Itu sesuai Alkitabiah ya. Kita bahas dalam grup. Ada 2. Pertama, siapa yang perlu dalam persekutuan? Itu bagi teman-teman bagi pengurus coba dicatat dan diajukan pertanyaan di grup supaya kita bebas untuk berargumen, tetapi dalam positif ya. Karena ini menarik. Pertama tadi, siapa yang perlu dalam persekutuan? Kedua,
siapa yang memanggil kita dalam persekutuan? Dua aja. Saya perlu sekali jawaban ini. Karena menarik dari argumen saudari tadi itu. Allah tidak memerlukan kita, ya kan? Oke, kita bahas ayat ini pasti kita akan dapat nanti jawabannya. Yang penting saya the best lah malam ini ada 4 orang yang menjelaskan satu bagian firman Tuhan cukup menarik. Satu kesatuan dalam Tuhan dan bagaimana kita hidup dalam keteladanan Tuhan. Oke, terima kasih. Salam. Shalom. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberi masukan atau bertanggapan. Terima kasih. Mungkin sudah waktunya ya. Bagaimana? Apa masih ada waktu? Kepada kakak pengurus, apakah masih ada waktu atau udah? Halo kepada masih ada waktunya sih. masih Oke. lanjut. Oke, dari saya ya. Saya cuma mencampurkan saja ya. Tadi kan saudara Agustinus Salawat tadi mengatakan kita satu baptisan ya. Oh, tapi kalau kita lihat secara umum bahwa baptisan itu berbeda-beda. Tetapi saya cuma tambahkan saja baptisan itu hanya satu aja dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau jenis baptisan itu banyak, ada baptisan selam, ada baptisan percik, dan ada baptisan api dan seterusnya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih. Halo, terima kasih. Saya mau menanggapi ini yang baru, ini menarik ini baptisan. Sebentar, maaf ya, saya langsung menanggapi. Oke, langsung. Itu benar saudaraku bahwa baptisan itu satu di dalam nama Allah Bapa, itu dalam Matius juga pasal 28-20. Satu dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Soal baptisan berbeda, ada percik, ada baptisan api, ada baptisan air. Bukan saya vonis, bukan juga saya menghakimi, tetapi itu karena orang tidak mengerti arti baptisan. Sesungguhnya arti baptisan itu dalam bahasa Yunani baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Jadi menurut saya kesatuan baptisan adalah ditenggelamkan. Jadi kalau orang bilang dipercik, berarti mereka kurang tahu arti baptisan secara bahasa aslinya. Jadi itu tanggapan saya sih, menurut saya. Jadi kalau soal baptisan percik, bukan saya vonis, saya tidak mengakui itu salah. Tetapi yang setahu saya selama ini baptisan itu dalam asli bahasa Yunani baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Jadi setiap baptisan itu berarti ditenggelamkan. Terima kasih. Oke, ini menarik ya. Oke, saya mau tambahkan saja ya. Tadi bahwa saudara ya tidak mau permasalahkan tentang baptisan diri ya, segala macam. Tapi saudara lebih dominan kepada baptisan selam atau ditenggelamkan. Oke, saya kasih contoh. Kalau contohnya ada kakek-kakek yang sudah tua, apakah dia wajib untuk dibaptisan secara ditenggelamkan atau bagaimana? Itu yang kita harus pahami dulu itu. Memang walaupun banyak secara baptisan, tetapi otomatisnya itu ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya nggak permasalahkan itu. Memang kalau kita di Protestan itu baptisan percik, nah kalau kita Pentakosta ya secara ditenggelamkan, dan begitu juga seterusnya. Itu kalau waktu zaman dulu itu ya memang ditenggelamkan, bisa saja waktu dibaptis ya ditenggelamkan. Tapi masalahnya sekarang itu kita nggak persoalkan untuk cara baptisan. Tapi yang paling pentingnya aja kita harus memahami arti baptisan itu. Jangan kita harus bilang kamu harus baptisan ditenggelamkan atau baptisan selam. Itu nanti bertentangan. Itu seolah-olah tadi saudara bilang bahwa mereka nggak tahu secara baptisan itu seperti apa. Tadi lebih mengarah kepada yang baptisan percik. Itu istilahnya kurang setuju ya. Ya gitu, kita harus pahami seperti itu ya. Sama-sama kita juga belajar bahwa
Janganlah kita persoalkan masalah baptisan. Yang penting intinya kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh. Halo, boleh saya tambahkan? Oke, silakan, Radu. Lanjut, Ya, saya Bang. cuma tambahkan. Oke, saya cuma tambahkan dari itu. Saudari, siapa namanya? Iya, ini saudara yang barusan ini tadi. Lupa aku. Arjen, Arius, alias Arius. Oh iya, Arjen. Iya. Arius Dendato. Ya, baptisan itu sebenarnya ada 2. Baptisan ada 3. Baptisan percik, baptisan selam, dan baptisan api gitu ya. Sebenarnya baptisan itu tidak disalahgunakan gitu. Maksudnya tidak ada perbedaan, cuman yang perlu kita ketahui baptisan itu memang berbeda-beda, cuman yang membedakannya hanya cara melakukannya. Nah, apa itu namanya? Setiap gereja, setiap aliran itu punya masing-masing cara mereka untuk baptis. Dulu saya itu baptis percik. Nah, kalau di aliran ini, di aliran saya sekarang, saya mengikuti aliran GBYS ya, GBYS. Nah, saya dibaptis dengan baptis selam. Nah, setelah saya tahu, itu namanya di aliran ini ada istilah sakramen. Gitu. Sakramen ini ada 2. Sakramen pernikahan dan sakramen baptisan. Nah, maksudnya saya itu baptisan itu hanya yang membedakannya hanya cara melakukannya. Tapi yang sebenarnya tidak ada perbedaannya. Hanya satu untuk Tuhan. Nah, arti ya sama yang seperti yang pendapat tadi Agustinus itu, baptisan itu berasal dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, baptiso, memang betul. Tapi yang kita telusuri, kalau kita telusuri di dalam kitab, Tuhan Yesus saja dibaptis secara selam kan, bukan dibaptis secara percik. Nah, hanya yang membedakannya cara melakukannya setiap gereja-gereja, setiap aliran-aliran gitu. Saya dulu dibaptis secara percik. Nah, setelah saya tahu firman Tuhan, bukan kita menyalahkan baptis percik, enggak. Baptis percik itu memang benar, cuman cara gereja mereka itu ya beda-beda cara membaptis. Nah, gitu loh. Memang secara jelasnya bahasa Yunaninya yaitu baptiso. Baptis itu ya ditenggelamkan di mana? Di air, bukan di api ya. Nah, itu aja yang bisa saya sambungkan dari dari saudara Arius Jendate tadi. Itu hanya sakramen, beda-beda variasi bagi gereja gitu. Ya, sakramen kan banyak itu. Tadi saya katakan sakramen 2 di aliran saya ya, di aliran saya 2 sakramen baptis dan sakramen pernikahan. Nah, itu aja. Oke, thank you. Oke, ada sama ini ya, mau minta tanggapan dari teman-teman ya. Kita lihat kan kebanyakan dari Protestan, kita biasanya dibaptis secara percik. Kita masuk di perantauan itu kebanyakan kalau kita masuk di gereja Pentakosta atau Karismatik, mereka biasanya itu kalau mau menjadi jemaat dari gereja itu, otomatis mereka dibaptis ulang. Tetapi karena mereka juga tidak memahami arti baptisan itu, karena gereja yang katakan bahwa kalau kamu mau jadi jemaat ya kamu harus ikuti tentang peraturan yang ada di gereja ini, kamu harus dibaptis ulang. Nah, itu yang persoalannya sekarang. Saya banyak yang saya lihat cuma gara-gara menjadi jemaat jemaat di tempat favoritnya lah, kalau kita sering katakan ya, dia mau dibaptis ulang ya, itu karena tentang masalah seperti itu kurang memahami namanya, berarti dia dibaptis istilahnya biar Roh Kudus jatuh dalam hatinya ya. Itu dari saya, mungkin saya minta
tanggapan dari teman-teman juga dari tadi apa yang saya tadi jelaskan, supaya kita juga sama-sama juga belajar. Terima kasih. Ya, oke, dari saya boleh saya tanggapin ya. Terima kasih buat teman-teman semua tentang baptisan. Kalau tidak salah kemarin ini di grup sudah pernah kita bahas. Itu harus ditenggelamkan. Tanya Arius, ya saudara Arius, bahwa ya kalau masuk ke gereja ini harus dibaptis ulang. Maka kita harus lebih mengerti bahwa memang ditenggelamkan. Tetapi secara umumnya apa sih artinya? Kenapa kita harus dibaptis? Kenapa harus kita dibaptis? Tanda bahwa baptis itu kita benar-benar bertobat dari dosa. Jadi kalau hanya ditenggelam, kita fokus ditenggelamkan. Satu, secara rohani yang harus kita tanggapin adalah itu tanda bahwa kita benar-benar bertobat dari dosa dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Nah, apakah perlu dibaptis ulang lagi? Sekali lagi itu tergantung dalam setiap pribadi kita. Apakah kita awalnya sudah sungguh-sungguh benar-benar bertobat? Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Damai bahwa beda-beda dalam aturan gereja itu. Itu tergantung, tapi ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Bahwa ini adalah tanda bahwa kita bertobat. Ya, kalau kita yakin bahwa baptis itu memang hanya sekali seumur hidup. Ya, salam dulu. Karena kita terima Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus satu kali. Apa itu? Ya, jadi itu tandanya bahwa itu tanda kita bahwa sungguh-sungguh bertobat menerima Tuhan Yesus. Karena ini sudah kita bahas di grup ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Supaya kita lebih dalam lagi tentang baptisan ini. Ya, itu tanggapan dari saya, mungkin ada dari teman-teman semua. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya coba tanggapi sedikit lagi yang mengenai baptisan. Teman-teman semua sudah banyak ya yang menyampaikan bahwa baptisan itu yang paling penting maknanya, tapi caranya bagaimana itu semua tergantung bagaimana gereja itu. Ketika kita masuk di gereja yang satu misalnya mereka menuntut kita untuk harus ditenggelamkan kembali, ya, dibaptis kembali dengan ditenggelamkan. Secara pribadi, ketika saya percaya bahwa saya sudah dibaptis dengan kuasa bukan dari manusia, ketika dikatakan dengan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu yang paling penting sebenarnya. Karena bukan tangan manusia yang membaptis kita, tapi Allah sendiri yang menyatakan itu dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalaupun caranya berbeda, menurut aku itu nggak jadi persoalan. Tapi ketika misalnya kita sudah dibaptis satu kali, kalau misalnya kita dibaptis lagi, berarti baptisan sebelumnya itu nggak ada faedahnya. Berarti kita kayak main-main ketika kita dibaptis dalam nama Allah, berarti ibarat kata ya, apa gunanya baptisan pertama begitu? Sebenarnya yang paling penting itu dalam nama apa kita didoain ketika kita dibaptis. Kalau kita tidak menyadari dalam nama apa pertama siapa yang kita baptis, sebenarnya itu semua mau ditenggelamkan, mau dipercik, percuma. Karena kita merasa bahwa manusia yang menumpang tangan atas kita, manusia yang mendoakan kita. Berarti kuasa manusia dong, tapi sesungguhnya bukan kuasa manusia, kuasa Tuhan. Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang datang ke dalam dunia
yang mati bagi kita. Sehingga baptisan itu muncul karena kita dimateraikan sebagai tanda bahwa kita itu sudah diterima oleh Tuhan. Masalah ditenggelamkan sebenarnya, kalaupun kita ditenggelamkan di air atau di mana, hal yang paling penting, yang paling utama ditenggelamkan adalah dosa kita, manusia lama kita. Itu yang paling penting. Apakah ketika kita dibaptis, manusia lama kita sudah benar-benar tenggelam, atau justru malah sebaliknya? Semua kembali kepada kita. Bagaimana kita menjelaskan kepada, nantinya pasti kita beberapa akan menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, dan dengan aliran yang berbeda-beda. Tetap kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang ditenggelamkan sebenarnya? Apakah tubuh jasmani kita ini yang ditenggelamkan? Atau justru manusia lama kita yang ditenggelamkan? Banyak perdebatan para teolog. Banyak akhirnya yang terjadi pertengkaran gitu loh. Ini saya yang paling benar, aliran ini menurut bahasa aslinya begini. Menurut saya kembali dari bagaimana yang ditenggelamkan sesungguhnya. Pertama itu kuasa siapa? Kedua, baptisan itu sebagai tanda, sebagai materai. Ibarat kata kita disahkan, dilegel. Tidak boleh lagi ada yang ganggu kita gitu loh. Ini udah milik Kristus. Kalau ada yang mengganggu, yang berhadapan dengan kamu bukan manusia lagi, tapi Kristus. Dan yang ketiga, mana yang ditenggelamkan? Apakah tubuh kita atau manusia lama kita? Semua kembali bagaimana kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari saya ya. Salam teman-teman. Baik. Salam Bang Daya. Ya, saya sangat setuju ya yang dikatakan saudari Tari Zendato. Tadi dia mengatakan bahwa untuk baptisan kita pertama, kita lagi baptisan pertama itu nggak ada guna, Pak. Karena bulan-bulan kemarin ada ya anak-anak sederajat kita lah, sederajat dengan kita, masih sekolah juga, masih mahasiswa. Dia dibaptis 2 kali. Terus saya tanya, bro, ini kok dibaptis ulang? Dia bilang supaya menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Saya bilang, loh, emang kalau dibaptis itu 2 kali dapat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ya? Dia ketawa di situ sama saya. Saya bilang, enak aja. Dia bilang, ini baptisan ini untuk digunakan nanti untuk di pernikahan. Loh, saya bilang, oke, di pernikahan. Kalau memang di pernikahan, baptisan yang pertama itu buat apa? Nggak ada gunanya di pernikahan. Malah dia membantah, ya mungkin dia nggak bisa jelaskan, katanya sama saya nggak bisa jelaskan di centingan. Tapi saya tel saja. Saya bilang saya nggak punya pulsa gitu. Saya bilang ya kapan-kapan lah. Sampai sekarang masih kami belum teleponan. Terus yang kedua tentang baptisan selam. Kita tahu terlebih dahulu dulu pada waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordania. Oke, kita bawa pada saat ini kita hidup di zaman apa? Apakah di zaman orang Yahudi atau gimana? Kalau memang kita hidup di zaman orang Yahudi, otomatis kita rombongan pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis selam. Tetapi kita hidup pada zaman sekarang. Jadi kita jangan hidup di zaman orang Yahudi. Karena kita hidup di zaman sekarang. Jadi untuk apa dipermasalahkan baptisan itu? Jangan kita permasalahkan baptisan. Maupun baptisan selam, mau baptisan percik, maupun baptisan api. Ya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang satunya intinya adalah dibaptis nama Bapa, Anak, intinya. Inti yang paling
penting itu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Karena kita bukan hidup pada zaman orang Yunani, orang Yahudi, itu maksud saya. Jadi kita hidup di zaman sekarang. Ya, itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah habis. Terima kasih buat setiap tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan kepada kita malam hari ini. Dan biarlah yang disampaikan dalam menjadi pembelajaran dari kita dan untuk mempertimbangkan setiap pengetahuan ke depannya. Terima kasih. Dan saat ini kita berdoa bersama-sama dan kita akan berdoa untuk Pulau Nias yang sekarang ini yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama-sama. Yang menutup kita dalam doa pada malam hari ini disilakan kepada Saudari Kaduber. Dipersilakan. Ya teman-teman, lagi padam lampu. Oke, thank you buat teman-teman semua sudah bisa bergabung untuk beribadah di Nias Youth Generation. Dan sekarang kita mau berdoa dan sungguh berdoa untuk Pulau Nias kita, dan bukan hanya untuk Pulau Nias kita. Kita benar-benar berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita ini yang dimana ada corona. Dan kita bersatu untuk mendoakannya. Karena kita percaya bahwa kuasa doa itu nyata bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Puji nama Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Dan kami boleh melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan juga buat kami semua. Firman Tuhan yang sudah disampaikan dan apapun yang sudah kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan, boleh menjadi bekal kami di masa yang akan datang, dan kami juga semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan kami juga lebih dalam lagi untuk mengenal kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Berkati semua teman-teman pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah bergabung dan teman-teman yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa negara kami ini ya Tuhan, yang dimana ada corona COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan yang mampu memulihkan bangsa negara kami ini dari segala virus yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan. Mari Tuhan menyertai setiap para medis-medis, para dokter, dan juga para pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka, dan berikan kekuatan kepada setiap para medis-medis yang merawat setiap pasien. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga pada malam hari ini Tuhan, terkhusus untuk Pulau Nias kami ya Tuhan. Yang kami dengar pada saat ini Tuhan, di mana medis-medis di Gunung Sitoli Tuhan terkena virus corona. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi mereka Tuhan, pulihkan mereka. Saudara-saudari kami yang terkena virus corona juga, semua yang ada di Pulau Nias ya Tuhan yang terkena COVID-19, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan, lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Pulau Nias kami ke dalam tangan-Mu, bangsa negara kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan bangsa negara kami ini, mampukan Nias kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa Indonesia kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami semua. Dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Mari Tuhan sertai terus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.